Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali sekalipun lewat online ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga musibah ini, ujian ini segera berlalu. Allahumma adfa'anna al-waba wal bala wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min sa'iri biladil muslimin amah. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama-sama terkait dengan kesalahan yang terjadi dalam mendidik anak season pertama. Insya Allah kita akan sharing bersama. Pada season pertama ini kita membahas tentang bagaimana dan sejauh mana perhatian Islam pada pendidikan terlebih dahulu. Ini sangat penting karena ini menjadi pondasi pemahaman kita agar kita punya pemahaman yang sama sebelum kita membahas tema-tema yang terkait dengan apa kira-kira kesalahan-kesalahan kita di dalam mendidik anak. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana taujih Qur'ani dalam menyiapkan generasi rabbani. Poin yang kedua adalah tarbiyah aulad dalam Islam atau pendidikan anak dalam pandangan Islam. Yang ketiga, sejauh mana tanggung jawab ayah dalam membangun rumah tangga. Yang keempat, tanggung jawab ibu dalam mendidik anak sejauh mana. Yang kelima, pentingnya masa kecil. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor kesolehan anak. Ini fondasi dasar berpikir kita, tasawur kita atau paradigma kita yang harus kita samakan terlebih dahulu. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita akan masuk pada poin yang pertama adalah taujih Qur'ani dalam menyiapkan generasi rabbani ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat An-Nisa ayat 9. Qala subhanahu wa ta'ala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini ayat ini mengisyaratkan kepada kita keharusan menyiapkan generasi yang kuat dan unggul. Wal yakhsha, hendaklah khawatir, takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunan. Dhi'afan, turunan yang lemah. Khafu alaihim, yang mereka khawatirkan nanti generasi yang hadir di belakang mereka. Maka kelemahan ini juga bisa diterjemahkan dalam bentuk atau dalam sisi kelemahan ekonomi, kelemahan ilmu, kelemahan akidah ya, kelemahan sosial dan lain sebagainya. Semua bentuk kelemahan menjadi kewajiban bagi kita semuanya sebagai orang tua untuk mengantisipasinya. Karena yang diinginkan Islam adalah generasi yang kuat. Kuat imannya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat sosialnya, kuat ilmunya ya, kuat segala-galanya ya. Karena untuk membentuk peradaban yang unggul harus dari generasi yang unggul. Nah, ini isyarat dari surat An-Nisa ayat 9. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa anak kita ini luar biasa, merupakan investasi luar biasa yang harus kita jaga. Karena mereka punya fitrah, dan fitrah itu sudah terbawa sejak lahir ya. Fitrah itu maksudnya apa? Fitrah itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala sudah membuat yang dikatakan dengan desain khusus ya, bahwa anak ini kalau dipelihara dengan baik maka akan begini. Nah, semua manusia begitu. Maka dari itu tugas kita sebagai orang tua adalah menjaganya agar tetap dalam fitrah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir itu pasti terlahir dalam keadaan fitrah. Kemudian dalam proses selanjutnya, interaksi selanjutnya, maka ada proses saling mempengaruhi.
Dan yang paling besar pengaruhnya adalah abawahu, kedua orang tuanya. Disitulah kemudian digambarkan ada pengaruh ideologis, ya, al-fikri, ya, at-ta'thir al-fikri, pengaruh ideologis yang paling dikhawatirkan ketika seseorang anak itu kemudian berubah ideologinya. Yang tadinya fitrah mengakui Allah Subhanahu wa taala menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, makanya pengaruh ini harus kita antisipasi, ya, harus kita antisipasi bersama-sama. Inilah pesan dari Rasulullah SAW. Kemudian juga di dalam surat Tahrim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, tentunya kita semuanya ingat ya, dan sering mendengar ayat ini, bahwa kita dianjurkan untuk melakukan proteksi dini terhadap anak-anak kita demi meraih generasi yang unggul, ya. Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara quduhan nas wal hijarah. Jagalah anfusakum, diri kita, kalian, ahlikum dan keluarga kalian, ya. Dari apa? Nara, dari neraka, atau semua variabel-variabel, semua bentuk yang mengarah dan menunjukkan kepada jalan neraka, maka harus diantisipasi, ya. Harus diantisipasi sebelum semuanya terlanjur, maka semuanya harus melakukan itu. Maka pendidikan ini sangat penting, ya. Pendidikan ini sangat penting, perhatian kita, care kita kepada anak-anak kita sebagai generasi yang akan datang. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah bagaimana pandangan Islam tentang tarbiyah, ya. Tarbiyah di dalam bahasa secara linguistik min haitsul lughawiyah, ya. Tarbiyah dari rabba yarubbu, ya. Yang intinya kandungan maknanya adalah seputar membangun, merawat dan memperbaiki, ya. Membangun, merawat dan memperbaiki, terus menerus proses itu berjalan, ya. Maka tarbiyah aulad yang dimaksud adalah usaha untuk memberikan perhatian maksimal terhadap tumbuh kembang potensi anak. Ada perhatian terhadap apa? Tumbuh kembang anak, potensi anak, dan juga secara bertahap mengajarkan kebaikan kepada anak kita, mengenalkan kebaikan kepada anak kita, menjauhkan kejelekan. Sejak kapan? Semenjak dia lahir, semenjak kecil. Bahkan kalau banyak ulama-ulama tarbiyah itu menganjurkan agar kita bisa mentransfer semangat kesolehan kita sebelum anak lahir, ya, dengan sering-sering mendoakan, dengan sering mengelus-ngelus kandungan atau rahim, ya, sang bunda, ya, mengajak diskusi, mengajak bicara sekalipun belum terlahir. Ini secara psikologis akan berpengaruh sekali terhadap kondisi janin yang ada di dalam rahim sang ibu. Ini tarbiyah aulad, ya. Harus ada perhatian terhadap tumbuh kembang potensi anak kita dan usaha kita secara bertahap untuk mengajarkan, mengenalkan kebaikan dan juga menjauhkan diri dari segala kejelekan sejak kecil, ya. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, Imam Ghazali, Syekh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa anak adalah amanah, hatinya bersih seperti mutiara, belum ada ukiran apapun. Maka siapa yang akan mengukirnya, dialah yang akan membentuk anak itu. Jika dibiasakan kebaikan, maka akan tumbuh sebagai orang baik dan bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Qutb. Beliau mengatakan ada rumah, ada jalanan, ada sekolah, ada lingkungan sosial yang akan membentuk kepribadian seorang anak. Tapi rumah adalah pilar utama dan yang paling berpengaruh kuat dalam tarbiyah anak. Maka kewajiban kita sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah, hendaklah memperhatikan pendidikan anak kita. Tidak pasrah 100% diserahkan kepada lembaga pendidikan, apalagi yang bukan boarding, ya, yang bukan boardingnya. Kemudian juga ada
wujud perhatian Islam pada tarbiyah anak yang bisa kita telaah dalam berbagai macam ayat Al-Quran. Contoh misalkan terkait dengan diharamkannya tindakan menyengsarakan anak sekalipun orang tua dalam keadaan sulit ekonominya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian bunuh. Ini kata-kata ini, larangan ini dalam bentuk yang sangat vulgar karena ini sangat berbahaya. Kadang seorang itu terjepit ekonominya dalam kondisi yang sangat menderita, mungkin ya, susah, akhirnya hilang akalnya, anaknya yang dijadikan pelampiasan, dan tindakan terakhir yang sangat berbahaya adalah membunuh. Maka larangan ini larangan sangat vulgar ya, demi menyelamatkan anak. Wala taqtulu, janganlah kalian bunuh auladakum, anak kalian, min imlaq. Perhatikan di sini min imlaq, karena kalian dalam keadaan sulit ekonomi ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala narzuqukum wa iyyahum sudah menjanjikan bahwa Allah akan menyediakan rizki buat kalian dan buat mereka. Nah, kemudian ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan menyengsarakan anak hanya karena khawatir sengsara. Hanya khawatir sengsara. Kalau ayat tadi Al-An'am 151 min imlak itu mungkin dia sudah dalam keadaan sengsara, sulit ya. Kemudian hilang akal, akhirnya berusaha untuk menyengsarakan anak bahkan sampai membunuhnya. Tapi kalau ayat yang ini Al-Isra ayat 31 ini, wala taqtulu auladakum khasyata. Coba digarisbawahi, khasyata imlaq. Kalau tadi min imlaq. Khasyata imlaq ini hanya persepsi. Hidup bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, makan cukupan. Tapi setelah dihitung-hitung mungkin berapa bulan, berapa tahun mungkin akan berkurang. Dan dia khawatir akan menderita. Nah, karena kekhawatiran itulah kemudian melakukan perbuatan-perbuatan tercela sampai pada puncaknya menyengsarakan anak, sampai pada puncak titik klimaksnya adalah membunuh anak. Ini yang diingatkan dalam Al-Quran. Wala taqtulu auladakum min imlaq, yang satu, yang ini khasyata imlaq. Ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Mumtahanah juga begitu ya. Ada larangan terkait dengan orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW yang melakukan baiat. Di antara poin terpenting adalah wala yaqtulna auladahunna. Mereka wanita-wanita dilarang, diharamkan untuk membunuh anak-anak mereka. Karena memang faktanya kadang begitu dan banyak seperti itu, apalagi di masa jahiliyah. Sekarang pun mungkin tidak menutup kemungkinan seperti itu ya. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya ada beberapa hak-hak anak yang perlu kita perhatikan. Ada hak menyusui. Surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Hak anak diberikan susuan sang ibu dengan sempurna adalah 2 tahun. Haulaini kamilaini ya. Kemudian juga ada hak waris disebutkan dalam Al-Qur'an, An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Hak waris bagi anak yang mungkin nanti akan ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh orang tua yang membesarkannya, maka dia punya jatah mithlu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki 2 kali lipat dari jatah perempuan. Kemudian ada hak untuk ditunjukkan kebaikan. Di anak bukan hanya sekedar diberikan makan, minum, fasilitas secara fisik, secara material, tapi mereka punya hak untuk ditunjukkan kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang tua yang membantu anaknya
untuk mengenali kebaikan. Maka kewajiban orang tua adalah mengenalkan kebaikan kepada anaknya. Kemudian yang selanjutnya, ya bunda yang dirahmati Allah, hak anak yang lain adalah diberi nama, dinikahkan, dan diajari adab. Qal kana Sufyan ats-Tsauri yaqulu haqqul waladi 'alal walidi ayyuhsina ismahu. Hak seorang anak kepada orang tuanya adalah diberi nama yang baik. Karena nama ini termasuk tafaul, harapan dari orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya menjadi sesuai dengan nama yang diberikannya. Wa ayyuzawwijahu idza balagha, menikahkannya ketika dia sudah baligh. Wa ayyuhsina adabahu, memperbaiki adabnya. Ini hak anak, ya. Berarti selanjutnya kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Kemudian yang selanjutnya di antara hak-hak anak adalah hak bekal ilmiah dan jasadiah. Diajari menulis, renang, memanah, ya. An Abi Rafi' qala qultu ya Rasulullah alil waladi alaina haqqun ka haqqina alaihim. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah anak itu punya hak kepada kita sebagai orang tua sebagaimana kita punya hak kepada mereka? Naam. Ya, benar. Haqqul waladi 'alal walidi ayyu'allimahul kitabata was-sibahata war-ramya wa ayyu'addibahu tayyiban. Hak anak kepada orang tua adalah agar orang tuanya mengajarinya menulis, mengajarinya sibahah, berenang, mengajarinya memanah, dan mendidiknya dengan adab yang baik. Jadi ada secara akliyah, secara kualitas ilmiah, intelektualitas, ada juga secara ruhiyah, adab yang baik, ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah hak anak, diantaranya diberi nafkah. Ini sudah pasti, ya, bahwa Islam mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, kepada keluarga mereka, ya. Bahkan setiap orang tua yang memberikan nafkah kepada keluarganya dianggap sebagai sedekah. Khairus sadaqati ma kana an zahri ghina wabda biman ta'ul. Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan ketika seseorang dalam keadaan kaya, ya. Dan mulailah dari yang menjadi tanggung jawabmu, yaitu keluarga. Kemudian yang lain adalah mengajari dan menanamkan cinta Allah dan Rasulnya. Ini sangat tegas di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Aku itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian, ya. Jadi agar ditumbuhkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, selanjutnya terus bagaimana tanggung jawab ayah dalam membangun rumah tangga? Di antara tanggung jawab seorang ayah di dalam membangun rumah tangga, bahwa seorang ayah statusnya sebagai pemimpin rumah tangga. Berarti seperti direktur atau komisaris yang paling tinggi kedudukannya. Dialah yang memantau seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga dari A to Z. Maka Rasulullah tegaskan warrajulu ra'in fi ahlihi warrajulu fi ahli ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Seorang laki-laki itu memiliki tanggung jawab kepada keluarganya dan dia bertanggung jawab penuh terhadap setiap yang di bawah tanggung jawabnya. Kemudian termasuk juga tanggung jawab seorang ayah adalah mencarikan calon ibu yang baik, ya, atau memperbaiki ibu yang sudah ada, ya, meningkatkan kualitas kesolihan seorang ibu, kan sama seperti itu. Takhayyaru linutafikum fa ankihul akifa atau akfa wa ankihu ilaihim, ya. Pilihlah benih-benih untuk generasi kalian yang akan datang. Artinya pilih yang terbaik, ya. Kalau sudah dipilih kok belum meningkat kualitasnya atau belum menunjukkan perbaikan, maka berarti harus diperbaiki.
terus-menerus sampai pada sesuatu yang diharapkan oleh kita, bisa mengajak dan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab seorang ayah memberikan nafkah, jelas ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, memberikan nafkah, pakaian, makanan, minuman dan seterusnya bil ma'ruf, dengan diukur sesuai dengan kemampuannya yang ma'ruf ya, masing-masing kepala keluarga ya. Kemudian juga di dalam hadis lain, ini sama seperti tadi yang saya sampaikan di depan ya, Rasulullah SAW memberikan semangat kepada kita semuanya, orang tua, ketika kita memberikan nafkah untuk anak-anak kita. Ada hadis yang menyebutkan keutamaan memberikan nafkah keluarga. Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Yang engkau keluarkan untuk menafkahi dirimu, sedekah. Yang kau keluarkan untuk anakmu, sedekah. Yang kau keluarkan untuk istrimu, sedekah. Yang kau keluarkan untuk membantumu, sedekah. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa barang siapa mempunyai anak perempuan, maka dia menjadi investasi terbaik baginya, yaitu sebagai pelindung orang tua dari api neraka. Ma min 'abdin muslimin yakunu lahu thalathu banatin fa anfaqa 'alaihinna hatta yabinna aw yamutna illa kunna lahu hijaban minan nar. Kita bersabar mendidik anak-anak perempuan 2 atau 3, semuanya akan menjadi pelindung kita dari api neraka ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tanggung jawab seorang ibu bagaimana? Tanggung jawab seorang ibu harus memantaskan diri sebagai ibu yang salihah ya, sebagai ibu yang salihah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, sebagai penjaga gerbang rumah tangga. Hanya bisa dijaga gerbang itu dengan wanita-wanita yang salihah, ibu-ibu yang salihah. Kemudian juga seorang ibu harus memantaskan diri agamanya dengan agama yang berkualitas, agama yang baik. Oh, saya sekarang belum bisa apa-apa, belum bisa. Ya berarti harus belajar. Nah, harus belajar, bukan berarti kemudian belum bisa apa-apa, pasrah, kemudian tidak ada peningkatan sama sekali. Nah, hidup kita selalu harus dibekali dan ditambahkan ilmu setiap harinya. Jangan hanya sekedar melakukan aktivitas rutinitas biasa. Nah, jadi ibu ini menjadi barometer kehidupan rumah tangga bagi anak-anaknya ya. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu juga harus menunjukkan kasih sayangnya yang ekstra kepada anak-anak mereka. Nah, di sini ada hadis yang memuji kasih sayang wanita-wanita Quraisy yang luar biasa. Nisa'u Quraisyin khairu nisa'in raqibnal ibil ahnahu ala tiflin. Wanita yang paling kuat kasih sayangnya kepada anak-anak. Wa ar'ahu ala zawjin fi dzati yadihi, dan paling perhatian kepada suaminya. Nah, ini pujian kepada wanita-wanita Quraisy. Nah, ada contoh yang luar biasa kan? Khadijah Al-Kubra, subhanallah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menjadi ibu untuk generasi yang unggul ya. Karena di dalam sebuah kata-kata hikmah, seorang ibu itu digambarkan sebagai madrasah ya, atau seperti sebuah lembaga pendidikan. Jadi di sanalah seorang ibu akan melakukan proses pendidikan yang sangat intensif kepada anak-anaknya. Hubungannya sangat dekat kepada anak-anaknya. Kemudian seorang ibu juga menjadi media tumbuh kembang generasi yang unggul. Seorang ibu yang punya interaksi yang maksimal ya dengan anak-anak mereka ya, maka seorang ibu ini akan bisa mempengaruhi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berkualitas ya, anak-anak yang berkualitas. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih
walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau di sini gambarkan al-balad at-tayyib, ya. Al-balad, tanah yang baik itu akan mengeluarkan, ya, tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan pepohonan, buah-buahan yang baik juga, ya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tanah yang jelek, ya, nggak bisa akan menumbuhkan apa-apa. Maka di antara kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu adalah berusaha memperbaiki diri menjadi media tumbuh kembang generasi yang unggul ini, ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, seberapa jauhkah Islam menganggap masa kecil anak ini? Bahwa di dalam Islam ini anak kecil dianggap posisinya menjadi anak di masa yang sangat penting, nah, the gold age, ya, masa-masa emas, ya. Masa pertama di saat yang tepat untuk menanamkan pondasi iman, percaya diri, self confidence, dan juga membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Lihat bagaimana digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajid tujahak. Wahai anak kecil, ya, ghulam itu anak kecil, saya akan mengajarimu kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat, redaksi-redaksi adalah redaksi yang terbaik, yang paling mulia. Di antaranya apa? Mengenalkan ma'rifatullah, ya. Mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka engkau akan dapatkan Allah hadir di hadapanmu. Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah, ya. Jika engkau butuh pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini sampai diilustrasikan. Bagaimana kalau nanti di tengah-tengah masyarakat ada yang mengganggu, ada yang berusaha untuk mencelakai, yang menyengsarakan, maka di sini tanamkan suatu self confidence, keyakinan. Ingat, lau annal ummata wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah lak, ya. Baik, jadi menanamkan percaya diri ini kemudian dihubungkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semuanya tidak mungkin akan terjadi kecuali sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah interaksi kita dengan anak-anak kita. Begitu juga anak kecil, masa kecil adalah masa yang paling tepat untuk menanamkan pendidikan ibadah, pengenalan adab, termasuk juga kepada lawan jenis. Ingat bagaimana Rasulullah SAW berpesan kepada kita, muru auladakum bis-shalah, perintahkan mereka untuk menjalankan sholat. Perintahkan, perkara mau tidak mau, melaksanakan tidak melaksanakan, ini urusan lain. Kenalkan, keluarkan suara, nak sholat, nak ayo melaksanakan ibadah bareng berjamaah dan lain sebagainya, ya. Wahum abna'us saba', ketika mereka pada umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, kemudian pukullah mereka. Wahum abna'u ashr, ketika mereka umur 10 tahun. Berarti sudah ada jeda 3 tahun lebih, ya. Senantiasa mendengar dari kalimat-kalimat kita memerintahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 10 tahun pasti dan dengan takdir Allah, kalau kita melaksanakannya dengan rutinitas, insya Allah akan menjadi kebiasaan mereka, bahkan kebutuhan mereka. Kemudian juga kenalkan wafarriqu bainahum fil madaji'. Nah, mengenalkan adab dengan lawan jenis, ya. Di antaranya adalah ketika mereka dengan saudara perempuan mereka, saudara laki-laki mereka dipisahkan dalam tempat tidur mereka, ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu, ada 2 catatan penting saat pengenalan agama pada anak. Yang pertama, hindari menghukum anak dengan memukul pada masa pembiasaan, karena masih upaya untuk membiasakan, melatih, ya, tadrib, ya, riyadhah. Tapi menasehatinya dengan mengenalkan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menceritakan keutamaan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, tidak mengenalkan tentang boleh dan tidak boleh kepada anak hanya saat mereka dewasa.
Jadi persepsi yang mungkin kurang tepat adalah boleh dan tidak boleh hanya diucapkan ketika dewasa. Ketika anak-anak nggak boleh, kasihan mereka. Tidak begitu. Tapi justru harus sudah dimulai ketika sejak kecil, sejak masa persiapannya. Gitu. Ini catatan yang penting. Kemudian yang selanjutnya, ayah bunda yang dirahmati Allah, apa faktor-faktor kesolehan anak? Apakah anak akan tumbuh langsung menjadi anak yang soleh? Ternyata tidak. Yang pertama, bahwa kesolehan ayah sangat berpengaruh. Lihat di dalam surat Al-Kahfi, silahkan nanti direnungi, analisa, dibaca terjemahannya ya, yaitu kisah tentang ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ingat di sini, coba di situ ada catatan garis bawahnya ya, wa kana abuhuma sholiha. Kedua orang tua mereka adalah orang tua yang soleh ya. Ayah terutama ya adalah ayah yang soleh. Ini catatan. Jadi faktor kesolehan bukan semata-mata anak tersendiri, tapi ada faktor dari ayah. Kemudian kedua, untuk mencetak anak yang soleh dan soleh harus sabar, bertahap, dan tidak tergesa-gesa. Allah pesankan dalam Al-Quran surat Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Bersabarlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana syariat Islam turun. Syariat Islam turun juga bertahap. Banyak syariat Islam itu turun secara bertahap. Khamr bertahap ya. Tidak langsung diharamkan khamr, tidak ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian faktor yang lain ketiga adalah senantiasa memperbaiki kesolehan ibu. Tadi sudah disinggung di depan bahwa kesolehan ibu sangat berperan sekali untuk membentuk kesolehan anak ya. Karena kita juga berkaca kepada sejarah bagaimana ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang bisa mencetak generasi yang unggul, mereka juga berperan dalam mencetak anak-anak yang soleh. Seperti Ummu Anas bin Malik ya, yang nama aslinya adalah Ar-Rumaisah. Ummu Muawiyah, nama aslinya Hindun binti Atabah. Ummu Zubair atau Safiyah. Ummu Abdullah ibnu Zubair, Asma binti Abi Bakar. Ini adalah semuanya adalah ibu-ibu yang hebat, yang kesolehannya tidak bisa diragukan lagi. Kita bisa mencontoh di situ ya. Kemudian selanjutnya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengambil idola yang terbaik. Idola ini akan mempengaruhi juga kesolehan anak, dan kita lah yang bertanggung jawab untuk mengenalkan idola tersebut. Dan yang terpenting, paling puncaknya adalah idola paling agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita adalah mengenalkan sosok Rasulullah sebagai idola yang paling agung yang harus dikenal anak sejak kecil. Allah ingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah sebagai uswah hasanah. Kemudian setelah itu orang-orang yang mencontoh Rasulullah, sahabat Rasulullah. Kemudian juga orang-orang yang mencontoh sahabat-sahabat Rasul, tabi'in. Kemudian orang-orang yang mencontoh sahabat tabi'in dan Rasulullah SAW. Para ulama salafus soleh ya, ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang luar biasa karya mereka. Kenalkan kepada mereka ya. Idola-idola inilah yang harus senantiasa kita gaungkan di telinga anak-anak kita semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Hadza wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.